dipermuliakan oleh Allah. Bagaimana hari ini keadaannya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah. Coba lihat di bawah meja kalian ada kertas ataupun yang masih kotor, itu tolong diambil. Coba lihat. Ini ada satu. Coba dari mana? Minggu lalu kita mempelajari tentang surat Al-Maidah dan hadis tentang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Hadis Quran surah Al-Maidah ayat 52 dan hadis tentang menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Hari ini kita akan mempelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa hubungannya dengan materi kita sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Coba Ayah. Mungkin dengan kita mempercayai kitab dan mempelajari kitab-kitab suci, Ya. kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti contohnya beradab terhadap sesama. Oleh karena itu, mungkin kita dapat belajar untuk menghindarkan diri dari perbuatan kekerasan. Alhamdulillah, baik sekali ya. Berarti hubungannya antara tindak kekerasan dengan iman kepada kitab. Iman itu apa sih itu iman? Meyakini dengan sepenuh hati. Berarti percaya terhadap perintah-perintah Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kita tidak boleh bertindak kekerasan. Dalam Al-Quran kita disuruh untuk saling menghargai dan saling menghormati. Nah, apa yang menjadi motivasi kita untuk belajar? Dalam hadis wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Siapa saja yang menuntut ilmu, dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Makanya kita harus belajar, harus selalu serius dalam menuntut ilmu agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba baca. 1. Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Memahami kandungan dalil hati tentang iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Memahami ciri-ciri yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Dengan nanti kita belajar tentang iman kepada Allah, kita mampu memahami apa sih makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita mampu bisa memahami kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan di situ kita akan menemukan makna kebenaran. Nah, pengertian iman kepada kitab. Pengertian iman kepada kitab adalah meyakini dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab sucinya kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Itu pengertian daripada iman. Kandungan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ini ada kandungannya juga, bisa dibaca. Macam-macam kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan bahasa apa? Ibrani. Dengan bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya Yahudi. Kitab Taurat ini berisi 10 perintah Tuhan. Tempat diterimanya di Tursinya. Berlakunya sampai 12 sebelum Masehi. Berarti kitab Taurat berlakunya hanya pada 12 sebelum Masehi. Apakah sekarang masih tidak bisa kita gunakan? Tidak. Kita lanjut. Kitab Zabur. Diturunnya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahasa yang digunakan? Bahasa Kipti. Umat yang menerimanya Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah dan tidak mengandung syariat. Nabi Daud meneruskan syariat Nabi Musa. Tempat diturunkannya di Yerusalem. Berlaku sampai sejak abad 10 sebelum Masehi. Kalau ada kitab Taurat sekarang, apa masih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Tidak. Kemudian kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi apa? Isa.
Masehi. Kalau ada kitab Injil yang kita ketemukan sekarang, berarti kita tetap tidak boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena sudah digantikan dengan Al-Quran. Ya, karena sudah dimensohkan atau digantikan. Dan isi daripada kandungan-kandungan kitab yang sebelumnya telah disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, lanjutan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam bahasa Arab. Isi kitab Al-Quran. Tempat diturunkannya yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi Al-Quran turun selama 23 tahun. Dari sejak berlakunya dari 610 sampai hari kiamat. Berarti Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang sampai hari kiamat. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama yaitu akan menelaah nanti makna iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk kelompok dua, kalian akan mengamati tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya akan bersama kelompok kalian. Sekarang waktunya mempresentasikan. Nah, kelompok mana yang duluan? Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Boleh kelompok pertama mempresentasikan hasil kelompoknya? Kami ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab. Pengertian iman kepada kitab adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi umat. Ingin bertanya kepada kelompok satu. Berikan semua bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar terbukti adanya. Baiklah. Kami dari kelompok satu yang ingin mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok dua, yaitu pertanyaannya adalah berikan sebuah bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar ada. Baiklah, kami akan menjawab sesuai dengan pendapat kami. Kebenaran Al-Quran adalah sebagaimana contoh sedikit kami berikan, yaitu tentang penemuan jasad Fir'aun. Dalam Al-Quran pernah disebutkan yang artinya ada satu ayat yaitu artinya, pada hari itu kami menyelamatkan badanmu Fir'aun supaya engkau menjadi tanda bagi orang-orang yang hidup setelah sesudahmu, dan sungguh banyak manusia yang lupa akan ayat-ayat kami. Ayat itu dibuktikan oleh sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 1894. Pada ketika itu rakyat Mesir menemukan mayat Fir'aun. Setelah menemukan mayat Fir'aun, mereka pun menyerahkannya kepada negara Mesir atau pemerintah di negara Mesir. Kesimpulannya berarti Al-Quran itu benar-benar nyata, bukan hanya di dalam pengertian ataupun kandungannya saja, melainkan telah terjadi di kehidupan nyata. Contoh seperti kisah Fir'aun yang dibicarakan di dalam Al-Quran, dan kemudian ditemukannya jasad Fir'aun dalam kehidupannya nyata. Sallallahu